Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Bapak Ibu guru yang saya hormati, semoga kita semua dikaruniai oleh Allah kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara memasukkan kode-kode agar peserta didik dapat masuk ke dalam kelas kita. Karena tim yang telah kita buat itu harus dimasuki oleh peserta didik kita. Tentu tidak dengan cara manual, dengan cara kita memasukkan satu persatu, karena ada dari kita, Bapak Ibu guru yang mengajar semua kelas. Sehingga kalau kelasnya mencapai 383 anak, tentu tidak mungkin kita memasukkan satu persatu. Langkah-langkah itu yang akan saya sampaikan dan mohon nanti Bapak Ibu segera bisa. Langkah yang pertama adalah kita masuk ke dalam Teams yang telah kita buat, Bapak Ibu. Saya akan mencontohkan 3 kelas agar peserta didik itu bisa masuk dengan cara nanti menuliskan kode. Langkah yang pertama setelah kita membuka Teams ini, kita masuk ke kelas kita. Saya memberikan contoh, misalnya contoh kelas 7A. Ini kelas saya misalnya. Saya buka, Bapak Ibu. Nah, setelah membuka kelas, kita mengarahkan ke ini, ada titik 3 di samping nama kelas kita. Kita klik, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita arahkan ke tulisan Manage Team ini. Kita klik. Nah, setelah terbuka Manage Team ini, kita arahkan ke tulisan Setting. Ya, kita arahkan ke tulisan Setting, kita klik. Kemudian akan tampil begini. Dan kita arahkan ke tulisan tim kode. Tim code ini kita buka. Nah, kita tulis ini Bapak Ibu, kita lihat tulisannya share this code so people can join team directly. Jadi menyebarkan kode kepada orang-orang yang dapat bergabung secara langsung. Akan muncul tulisan generate ini Bapak Ibu. Nah, generate-nya ini kita klik. Nah, akan muncul kode. Nah, kode ini yang akan kita bagikan ke peserta didik. Tentunya dikoordinir oleh kurikulum. Sebab Bapak Ibu guru yang mengajar 12 kelas tentu nanti kodenya juga 12 kelas. Ini langkah yang pertama kita copy. Nah, setelah di copy Bapak Ibu, kita akan tuliskan kode ini ke dalam aplikasi Excel kita. Nah, saya buka ini. Ya. Ini kemudian kita tata hanya kode pelajaran IPA kelas 7. Guru tulis Busroni Majid. Kemudian kita susun nomor kelas, mohon maaf. Kemudian mapel, meskipun di atas sudah ada, kemudian kode. Kita tulis 1, kelasnya kelas 7A. Mapel, maaf, kelas 7A. Mapelnya IPA. Nah, kodenya kita kopikan, kita pastekan tadi. Yang sudah kita copy, klik. Nah, muncullah kode ini Bapak Ibu guru. Kemudian berikutnya, setelah kita mendapatkan satu kelas, kita masuk ke tim lagi. Tentunya mengarah ke kelas 7B. Caranya kita klik ini, tim sini, sama, kemudian kita cari kelas 7B. Saya tadi membuat kelas 7A, B, C. Nah, ini contoh kelas 7B. Saya buka, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Setelah kita masuk ke kelas kita masing-masing, di samping nama kelas ini, kita klik titik 3, arahkan ke manage team,
Kemudian setelah terbuka kita arahkan ke tulisan setting. Setelah terbuka kita arahkan ke tulisan tim code. Nah, muncul kata-kata generate. Kita klik, muncul kode, kemudian kita arahkan ke copy. Ya, setelah di copy Bapak Ibu, kita buka Excel yang tadi kita tuliskan. Kita masukkan di sini nomor 2 kelas 7B IPA, kita pastekan. Nah, sudah muncul. Kemudian kita kembali ke kelas berikutnya. Caranya kita klik tim ini, masuk ke halaman utama. Kemudian kita cari kelas kita. Tentu Bapak Ibu guru kelasnya tidak sebanyak ini. Bapak Ibu tentu maksimal adalah 12 kelas gitu ya. Ya. Untuk berikutnya kelas 7C. Kembali setelah ke nama kelas, kemudian ada titik 3. Arahkan ke manage team, arahkan ke setting, kemudian arahkan ke tim code. Ya. Muncul kata-kata generate, kita klik. Nah, sudah muncul kode. Kemudian kita kopikan. Ya, setelah copy, kita masukkan ke Excel. Nah, kemudian kita tulis di sini. Nomor 3, kelas C, kemudian IPA, kita pastekan. Nah, setelah selesai begini Bapak Ibu, kemudian ini kita simpan. Nah, kalau nanti Bapak Ibu 12 kelas, nih nanti tentunya ini 12. Kalau 8, tentunya 8. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian kita simpan. Kita simpan, misalnya kita berikan nama kode IPA kelas 7. Kan di dalamnya ada 7 ABCD. Kita simpan. Nah, setelah kita simpan Bapak Ibu, file ini monggo dikirimkan ke kurikulum. Sehingga nanti kurikulum bisa merekap, ya merekap kode-kode yang ada, nama pelajaran dan sebagainya. Mungkin nanti kan diarahkan seperti ini. Untuk nama pelajarannya, kemudian kodenya apa. Nah, setelah nanti direkap semuanya, kode-kode tersebut yang akan dibagikan ke peserta didik. Sehingga peserta didik akan memasukkan kode-kode ini sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kalau dia kelas 7A, mata pelajaran IPA tentu hanya memasukkan ini. Dia tidak akan memasukkan ke kode ini, Bapak Ibu. Karena dia akan menjadi peserta didik di kelas 7A. Dan juga kelas 7B, dia hanya akan masukkan kode yang ini. Nah, bagaimana nanti anak-anak memasukkan kode, nanti juga akan kita beri tutorial. Tetapi Bapak Ibu guru juga perlu perso bagaimana sih anak-anak memasukkan kode-kode itu melalui jalur apa. Akan saya tunjukkan Bapak Ibu. Tentunya dari halaman mula ini, kemudian nanti anak-anak akan diarahkan ke ini. Join a create team. Kita klik. Nah, di sini ada kata-kata join a team with code. Nanti anak-anak akan memasukkan kode di sini Bapak Ibu. Misalnya saya beri contoh, anak kelas 7A masukkan kode ini, nanti dia akan menulis kode ini, kemudian mengkopikan atau mencantumkan di sini. Nah, begitu anak-anak nanti menulis kode ini, kemudian mengklik join team, maka secara otomatis anak-anak tersebut akan langsung masuk ke kelas IPA kelas 7A, kelas IPA 7A. Yang dalam hal ini misalnya contoh gurunya adalah saya. Sehingga nanti semua anak 32 anak atau berapapun anak akan langsung secara otomatis ke dalam kelas kita. Bapak Ibu guru tidak perlu memasukkan nama-nama anak itu secara manual. Ya, tempatnya nanti ya, saya akan tunjukkan di mana sih nanti nama-nama anak. Nanti deretan nama-nama anak itu akan muncul di sini ya Pak Ibu.
Ya, nanti akan muncul di sini deretan nama-nama anak tersebut. Dia menjadi peserta didik kita di kelas 7A kalau anak tersebut sudah mengklik kode. Ya, itulah Bapak Ibu guru bagaimana cara memasukkan kode atau menyebarkan kode kepada peserta didik yang nanti semuanya akan direkap oleh kurikulum. Demikian, semoga ada manfaatnya. Jika Bapak Ibu menemui kesulitan, monggo bisa silakan menghubungi saya secara daring ataupun secara tatap muka. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi